Hari ini 21 November 2024, saya balik dengan pembahasan XAUSD. Kita seperti biasa ke Saxo ngelihat untuk pembentukannya dia dalam momentum daily-nya. Ya, kalau misalnya kita tarik, ini kan pembentukan lower high. Kita tarik from this level, tarik sampai bawah sini. Maka kita bisa ngelihat sebenarnya kan dia berhasil break. Ya, berhasil break untuk pembentukan minornya. Cuman menurut saya ini nggak ada masalah sih. Sampai dia bisa up lebih tinggi, berhasil naik di atas 2700, baru kita bisa ngomongin soal bullish momentumnya lagi. Itu dulu sekarang. Karena kalau misalnya dia nggak menyentuh area sana, ya sebenarnya this is another pembentukan yang kita hanya lihat sebagai lower high aja. Ya, still the same sama seperti pandangan saya kemarin, pembentukan sebatas untuk lower high aja. Yap. Kenapa? Karena memang kalau misalnya kita lihat di sini there's a strong dropping momentum, dan pun kalau misalnya dia berhasil rebound, setidak-tidaknya dia bisa rebound untuk pembentukan yang lebih menarik. Contohnya apa? Contohnya adalah head and shoulders. Kalau misalnya dia berhasil rebound di sini, maka head and shoulders-nya will be confirmed, dan kita bisa ngelihat ketika nanti dia berhasil breakout untuk neckline-nya dia sendiri. Oke. Jadi kalau ditanya, ini menarik nggak pembentukannya? Totally interesting. Dan kita bisa ngelihat dia closingannya 1, 2, 3, 4 hari berturut-turut dari Senin kemarin ya teman-teman ya, sampai di hari Kamis ini always close bullish. Kita nggak usah ngomongin PDH PDL, kenapa? Karena dia sudah makan sampai paling atas. Ini area terbaik yang mungkin nanti saya akan sell juga, 2709, 2700-an ini. Let's see what will happen di area tersebut. Sekarang kita ngomongin di Wanda, kita ngomongin di H4 teman-teman sekalian. Nah, di H4 ini tentu kita ngelihat ada pembentukan base baru. Dia up, ketahan di sini base, dia drop jam 1 siang, baru dia bullish lagi di jam 5 sore dan melanjutkan bullish yang signifikan. Kalau misalnya kita take it for granted, ngambil ngeliat dari garis, kalian bisa ngeliat di sini ada yang nahan nanti di 2668, lalu ada lagi di atasnya 2698 dan di 2709. 2698, 2709 ini area tadi ya, yang teman-teman ngelihat dalam daily-nya. Jadi still going up, kita akan ngelihat bagaimana potensial yang bisa terjadi dalam pembentukan XAUUSD-nya sendiri. Kita ngomongin di time frame yang kita tradingkan. Ini adalah time frame yang kita tradingkan. Saya masih hold 2 buy saya. Pertama di 2619 ini dengan 2631, still hold dan masih lumayan profitnya. Saya akan hapus dulu beberapa zone ini. Kenapa dihapus? Karena irrelevant. Sejauh ini sudah irrelevant, kita sudah tidak lagi melihat area ini. Kita will look the newest area buat teman-teman sekalian. Jadi ini saya hapus karena ini adalah trading yang kemarin dijalankan. Oke, sekarang teman-teman perhatikan dalam pembentukan yang terjadi di H1, kita ubah menjadi garis. Kalian bisa ngelihat the highest dan the lowest levelnya. The highest level within this one 2658 dengan the lowest levelnya kalau kita ngelihat ada di sini 2648. Perbedaannya 100 pips, sama seperti kemarin kita ngomongin 100 pipsan terus. Artinya apa? Artinya kita bisa gambarkan untuk pembentukan zone-nya. Jadi 2649 sampai 2647 sebagai demand baru. Ya, ini saya ngomong sampai sebagai demand baru. Untuk supply-nya tentu di sini 2658. Ini kalau kita ngomong sampai tail-nya, dia sampai di 2660 teman-teman. Jadi kalau kita ngomongin detailnya, dia sampai ke 2660. So 2658, 2660. Ini saya pasin aja di sini. Nah, biar gampang lihatnya ya. Sip. Ini adalah detail yang teman-teman perlu perhatikan. Ini saya kecilin. Nah, 2658, 2660. Ini adalah area untuk supply yang kita tahu aja sekarang. Ya, supply yang kita tahu aja sekarang. Apakah saya akan makan di sana untuk sell? Menurut saya pun kalau kita makan sell di sini basically secara scalping aja, 5860, 5860. Kenapa? Karena seandainya dia break teman-teman, dia totally break, strong breakout, dia melanjutkan penguatannya, maka next stopnya kalau misalnya kita tarik Fibo retracement from this level to this level, 786 itu ada di 2672. Berarti kalau salah 786 sampai 79, biasa kan orang-orang ICT pakai 0.79 ya, atau 79%. Itu ada di kisaran 267374-an. Jadi mungkin menurut saya untuk sell scalping teman-teman bisa manfaatkan sebatas dalam area 5860. Sell scalping only, teman-teman trade on lower time frame
dapat 10-15 pips happy profit, mau gimana lagi, just collect the equity sampai nanti dia break within this level dan memanfaatkan lagi untuk sell di 72 dan 74. Itu menurut saya adalah the wisest choice yang bisa kita lakukan. Jadi ini saya naikin biar kelihatan 72. Nah, so 72, 74 will be the next places kalau misalnya kita harus entry. Sell saya akan ada di 72, 74. Jadi selebihnya ini kalau misalnya dia berhasil break 60, just bullish momentum. Sekali lagi saya bilang, if it breaks 60, 2660, it's just another bullish momentum. Jadi bakal going up again with a strong fucking momentum like this. It will be like that. Saya bisa assure at least 70-80%. Namun kalau misalnya dia nggak break, maka kita akan melihat di sini pembentukan base yang normal. Ya, pembentukan base sambil menunggu apa? Tentu kita menunggu beberapa rilisan data untuk di hari ini. Dan ketika nanti dia nge-retest di bawah 2648, teman-teman bisa perhatikan juga on that level. Ini kalau saya naikin 2649 dengan paling bawahnya ini supposedly 2647. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan, inilah base barunya. Sehingga kalau nanti dia drop ke area 4947, as long as 49 nya nggak breakout, atau 48 lah kalau misalnya saya bilang 49 aja dari sini nggak apa-apa deh, 49 yang nggak breakout, it is still a good momentum for buying position. Ya, it's still a good momentum for buying position. Teman-teman bisa manfaatkan di sana 49 47 nya. Dan di mana another level yang better buat kita makan. Kalau misalnya kita ngomongin dari swing low dan swing high di H1-nya, kita ngambil sebenarnya dari sini. Top, naik sampai paling atas. Top. Ya, kita dapat 618 dan 786-nya lebih jauh di bawah. Bahkan 786-nya deket banget sama area order block within this level. Jadi di 2628 sampai ke 2626. Ini buy selanjutnya. Kalau paling dekat sedikit 2638 di sini. Berarti ada dua zona buy yang bisa dimanfaatkan selepas dari 2649 2647 ini ya. Yaitu di 2637 di sini dengan 2635. Ini yang pertama, lalu nanti di bawahnya lagi di 2628 2626. Dah, ini adalah potensial yang bisa kita manfaatkan untuk kita masuk entry-annya. Jadi 2637, 2635 dan 2628, 2626. Within this level, I think bisa kita manfaatkan untuk buy position. Selebihnya sell cuman dikit teman-teman, dan 6058 ini sebatas sell scalping yang bisa dimanfaatkan only this one 7274 dan nanti di atas ini 8683 ya, area order block sebelumnya. Oke, kenapa? Karena sekali dia berhasil break, it's just gonna be another bullish momentum. Tentu teman-teman sudah perhatikan kemarin ketika dia berhasil bullish kembali, dimana kita ketika live trade di TikTok saya bilang ini kalau dia nggak break di bawah, dia drop di bawah 37, it's just gonna be another bullish momentum, dan memang going for up and up again. Mungkin akan banyak dorongan, termasuk berita-berita yang lagi marak ini tentang penyerangan-penyerangan di wilayah-wilayah yang berkonflik. Menurut saya memang itu menjadi salah satu katalis positif ya. Namun let's see by the technicality, semoga memang ada rezekinya bagi kita. So sekali lagi saya ulangin, 6058 only for sell scalping. Nggak bisa teman-teman hold terlalu lama, nggak bisa teman-teman harapkan untuk bisa dapat profit yang besar. At least 10-15 pips terjadi cukup, kecuali pergerakannya drop seperti ini kayak kemarin. Kecuali ini terjadi dalam H4-nya dia drop signifikan. At least itu teman-teman bisa hold. Kenapa? Karena sudah confirm sellernya udah mulai masuk. Kalau sekarang ini kan masih belum bisa. Apalagi dia semenjak pagi tadi sampai sekarang bullish. Ini sekali aja dia up namun taking for liquidity aja. Jadi berharap dia masih bisa strong 5860 untuk mempertahankan. Kenapa? Karena seandainya this levels breaks, maka next target sell saya di 7274, masih jauh. Oke. Jadi 7274 high risk saya as long as 72 nggak di breakout. 8386 ini adalah area medium risk saya kalau misalnya harus masuk sell. Oke. Itu pun kalau misalnya nanti bisa memanfaatkan dengan momentum baik. Paling saya akan kecilkan ini jadi 8486, 2684, 2686 untuk sell high risk-nya. As long as 2684 yang nggak di breakout. Dimana area sell yang mungkin akan jadi patokan saya tentu di 2709. Teman-teman ingat tadi saya tunjukin di daily, itu adalah salah satu area yang paling oke banget kalau misalnya kita harus manfaatkan momentumnya. Nih, kalau saya tunjukin sekali lagi
this one. Ketika dia drop up, baru drop signifikan, maka di sini ada pembentukan yang mempertahankannya 2706, 2709. Itu menjadi medium risk-nya saya untuk di hari ini. Itu pun kalau dia hit ya. Kalau nggak hit mungkin masih menunggu lagi. Sedangkan untuk beberapa level di bawahnya tentu buy akan lebih banyak. Jelas kenapa ya, karena momentum. Jadi 4947 as long as 49 nggak di breakout. Lalu nanti 3735 sama as long as 37 nggak di breakout, kita bisa manfaatkan momentumnya. Sedangkan untuk buy medium risk itu saya 2119. Ini medium risk-nya saya. 2119 will be my medium risk buy zone. Sehingga nggak perlu ada konteks jangan sampai di breakout. Semoga membantu buat teman-teman sekalian untuk mappingan ini. Nanti teman-teman sesuaikan lagi dengan metode trade yang kalian jalankan. Bagi teman-teman grow count, nothing to be worry about, karena saya pasti akan selalu share mappingan ini di dalam grup. Thank you.